Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristanong Silalahi dengan NIM 12S25041 dengan Prodi Sistem Informasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS kali ini. Adapun soal yang diberikan oleh dosen pengampu, di mana pada soal kali ini terdapat pada Ritmi, yang dimana berisikan pertama merupakan info dari ujian itu tersendiri, yaitu informasi detail di mana hari tanggal, lalu ada petunjuk umum, di mana merupakan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh mahasiswa saat mengerjakan UAS. Lalu pengumpulan. Jadi di sini diberitahu bahwa penilaian dan pengumpulan dilakukan secara otomatis menggunakan tab Classroom. Lalu kita akan langsung ke tugas dan penilaian. F01 Inventory. Nah, pada ujian kali ini, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk memanajemen inventory barang di sebuah gudang penyimpanan. Struktur data barang. Sebuah data barang terdiri atas 4 atribut. Nah, di sini diberikan pada soal ada 4 atribut, yaitu yang pertama atribut ID, nama barang, dan kategori dan stok. Di mana ID ini merupakan urutan unik, mulai dari ascending dimulai dari 1. Nama barang di deskripsi atau nama dari produk. Lalu kategori klasifikasi jenis barang, misalnya elektronik, makanan, dan pakaian. Nah, contohnya ada stok yang mana jumlah unit barang yang tersedia atau bilangan bulat. Adapun initial data, di mana initial data ini untuk menampilkan file dari storage inventory repository.txt. Nah, yang mana ada teks laptop Asus elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45. Setiap baris menyimpan satu data barang dengan spasi sebagai separator antar atribut. Solusi diharapkan untuk terus-menerus membaca perintah melalui stdin dan akan menghentikan eksekusi apabila penerima perintah triple dash. Tas 1 loading initial data. Kembangkan fitur untuk meload initial data dari file saat program dieksekusi. Menampilkan struktur data inventory ketika menerima perintah in print all. Laptop Asus elektronik 15, 2 Indomie goreng makan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45. Test cases tas 1. Detail summary strong test case, yang dimana di sini merupakan test case dari tas 1. Lalu expected outputnya, steady outnya adalah 1 laptop Asus elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45. Dengan input in print all dan expected outputnya adalah 1 laptop Asus elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45, 1 laptop Asus elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, dan 3 kemeja flanel pakaian 45. Lalu input triple dash, yang mana expected outputnya adalah tidak menampilkan output apapun. Kalau print all ini mana expected outputnya adalah 1 laptop Asus elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45. Lalu tas 2 juga kembangkan fitur untuk menambahkan data barang baru menggunakan perintah add nama barang kategori stok awal, lalu pemisahan antar parameter menggunakan karakter hashtag. ID ditentukan untuk secara otomatis mengikuti urutan sequence berikutnya. Lalu setiap penambahan barang secara otomatis disimpan kembali ke file repository. Nah, contohnya itu adalah if add add hashtag mouse magitech elektronik hashtag 30. Ins add kopi kapal api makanan 50, dan if print all.
Lalu output yang diharapkan itu adalah output offset 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja panen pakai 45, 4 masuk teks, lalu 30, 5 kopi kapal api makan 50. Nah, pada kali ini ada test cases test 2 yang dimana kita summary strong case, itu ada single product strong summary, lalu input std in, if add hashtag mouse lagi kita hashtag elektronik 30 in print off. Nah, expected outputnya ada pun yaitu 1 laptop Asus Elektronik 15, 2 Indomie goreng makan 120, 3 kemeja panen pakaian 45, 4 mouse Logitech Elektronik 30. Nah, lalu expected outputnya juga ada satu laptop Asus Elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45, dan 4 mouse Logitech Elektronik 30. Kopi kapal api makanan 50. Lalu selanjutnya kita ke if add tag kotak makanan. Follow if print all, if add sandal swallow pakaian 20, if print all. Nah, expected outputnya ini ada satu laptop Asus Elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan, lalu 120, baru kemeja panen pakaian 45, 4 teh kotak makanan 10, 1 laptop Asus Elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja panen pakaian 45, 4 teh kotak makanan 10, 5 sandal swallow pakaian 20. Lalu langsung masuk kita ke tas 3, yang dimana pada tas 3 ini untuk update stok, dimana untuk mengembangkan fitur untuk memperbarui stok barang yang sudah ada akan menggunakan perintah in stock id hashtag jumlah perubahan stok. Nah, contohnya itu ada if stok 2 min 20 in print all, baru laptop Asus Elektronik 15, 2 Indomie goreng makan 100, 3 kemeja panen 45. Lalu untuk pada tas 3 ini inputnya itu adalah if add Pringles makan 40, if stock 415, if print off. Lalu expected outputnya ada pun yaitu laptop Asus Elektronik 15, 2 Indomie goreng makan 30, 3 kemeja panen pakai 45, 4 Pringles makan 25. Nah, di sini ada reporting di mana mempresentasikan pekerjaan dalam sebuah video. Ada presentasi, jabarkan solusi Anda yang rinci, lalu yang terakhir juga seperti yang kendala yang dihadapi dalam pekerjaan ujian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kode saya. Ini biasanya seperti biasa kita menggunakan keyboard, menggunakan library antara metode Include Studio dan Hanya, di mana Include Studio Hanya merupakan standar library untuk agar kode-kode bisa menggunakan input dan output. Lalu ada Include Studio. Nah, jadi di sini pada Studio ini itu untuk mengakseskan strcpy dan strncpy. Lalu juga ada string dan stable. Nah, baik, pada video kali ini saya akan membedah secara tuntas pengerjaan saya untuk tas 3. Update stok dan tugas ini merupakan kegiatan dari tas 2. Nah, sekarang kita berada dalam text editor, jadi kali ini kita bisa lihat di bagian paling atas yang menggunakan beberapa library standar Basket. Membuat yang std.board ini untuk menggunakan tipe data boolean pada kontrol ruangan kita. Nah, di bawah ini terdapat beberapa variabel yang sempat dideklarasikan di tingkat global. Namun, mari kita fokus ke dalam fungsi main karena disinilah arsitektur solusi semuanya dibangun. Nah, rasional atau alasan saya menggunakan malloc di sini adalah untuk memesan ruang di memori heap sebesar 10 kali ukuran struktur data inventaris. Mengapa di heap? Kenapa di heap? Karena
Data inventaris ini bersifat dinamis dan ukurannya bisa berkembang, sehingga alokasi dinamis jauh lebih aman dibandingkan alokasi statis dan modus kata yang ukurannya terbatas. Lalu kita akan masuk ke kita akan masuk ke pada bagian rate exposure. Nah, jadi kita masuk ke area restitusi yang pertama, yaitu tahap halusinasi data. Nah, yang mana sebelum program menerima perintah baru dari pengguna, program harus tahu apa saja data yang sudah ada dalam disk. Oleh karena itu, program membuka file, yaitu file add storage inventory repository.txt dengan mode R atau read. Nah, jadi kita harus memperhatikan kode ini. Jika file berhasil dibuka, artinya tidak null. Program pertama-tama memanggil fungsi read repository. Fungsi ini bertugas untuk memuat seluruh data yang ada di text file ke dalam array abstrak atau tipe yang sudah kita buat di welcome tadi. Nah, selanjutnya kita terdapat perulangan while fetch. Alur eksekusi ini berjalan baris demi baris untuk menghitung ada berapa banyak barang yang sudah terdaftar. Nah, setiap kali fetch menemukan satu baris data, variabel size dan ID akan bertambah atau increment. Ini adalah fondasi penting agar saat kita menambah barang baru nanti, ID-nya tidak tabrakan dan selalu berlanjut. Nah, mekanisme parsing input mencegah bug atau loop true dalam proses state chart. Nah, sekarang mari kita bedah bagian yang paling menantang, yaitu bagian program menerima input. Nah, pada program menerima input itu merupakan bagian dari F02 yang merupakan kelanjutan dari task 1, yang dimana pada program F2 ini kita ingin mengetahui bagaimana program menerima output. Sini saya menggunakan perulangan while sama dengan 1, yang dimana while sama dengan 1 ini itu atau infinite loop ini yang dikombinasikan dengan get char. Rasionalnya begini, jika kita menggunakan scanf %s, program akan langsung pecah atau berhenti membaca ketika menemui karakter spasi. Padahal nama barang seperti buku tulis memiliki spasi dengan menggunakan get char. Program membaca karakter satu secara presisi. Di dalam pembacaan karakter ini ada logika krusial if I sama dengan strip R continue, yang mana ini adalah solusi penanganan kendala yang saya terapkan. Ketika kita mengetik di Windows, ujung baris biasanya diakhiri dengan kombinasi caret written dan nilai %R%N. Jika %R tidak kita buang, maka karakter tersebut akan ikut masuk ke dalam string perintah kita dan merusak proses perbandingan string strcmp di GitHub Classroom yang berbasis Linux dengan baris kita ini. Kita memastikan kode kita cross-platform. Lalu kita akan menyorot bagian token X ini. Nah, pada token add ini setelah input dibacakan untuk menjadi satu string, di dalam variabel comment kita memotong-motong string tersebut menggunakan fungsi stroke dengan membatasi atau delimiter tanda pagar. Potongan pertama disimpan di token X. Jika token X bernilai if,
ADB program eksekusi perubahan barang atau penambahan barang hingga bernilai in print all program akan mencetak data. Dan untuk tas 3 ini, ketika perintahnya bernilai in stock, program akan mengambil token kedua sebagai ID target dan token ketiga sebagai jumlah perubahan stok lalu melakukan kalkulasi aritmatika. Lalu kita akan lanjut, jadi pada pada tas 3 yang dimana merupakan lanjutan dari F02. Nah, pada F02 ini juga kita diminta untuk outputnya itu menggunakan pemisahan data menggunakan pipe. Yang dimana di sini saya menggunakan token STROKA 0 hashtag dan strcp inventory ID token dan token stroke 0 dan dipisahkan dengan pipe untuk setiap setiap bagian-bagian yang klasifikasi terhadap barang. Lalu jika dia triple dash maka programnya akan berhenti. Nah, jadi selama pengerjaan ujian dan tugas ini ada beberapa kendala utama yang saya hadapi, yaitu masalah deklarasi variabel seperti yang terlihat pada grafik di awal, sempat ada tumpang tindih variabel bernama ID antara bertipe array char dan unsigned sort. Hal ini menyebabkan compile error yang kemudian saya menyelesaikan dengan melakukan pembersihan refactoring nama variabel. Segmentation fault pada stroke di awal program sempat crash ketika input yang dimasukkan tidak lengkap. Kendala ini diselesaikan dengan memberikan validasi kondisi sebelum fungsi strcpy dijalankan. Namun, setelah melalui proses debugging yang intensif, seluruh kendala tersebut berhasil diatasi. Bisa kita lihat pada layar hasil pengujian otomatis atau auto-grading di tahap Classroom telah menunjukkan status tes menyesuaikan nilai, cuman setelah saya auto-grading pada website ini atau kode saya ini tidak berjalan dengan baik dan masih banyak errornya. Terlebih lagi saat saya auto-gradingnya menjadi merah. Nah, saya tahu dari apa yang sudah saya kerjakan ini, saya masih banyak kurangnya dan sepenuhnya belum mengerti terhadap materi untuk ujian praktikum kali ini. Jadi saya akan terus mengeksplor dan berlatih lagi untuk mengerjakan pemrograman saya agar menjadi lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata dalam penjelasan saya minta maaf. Terima kasih, Pak.